Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki di Kurnia dengan NIM 4524091021. Pada video kali ini kita kembali akan membahas tentang salah satu materi yang ada dalam mata kuliah pengembangan karakter minat dan bakat sesuai dengan apa yang ditugaskan sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita memahami jenis-jenis karya tulis. Nah, karya tulis itu sendiri adalah segala macam tulisan yang ditulis oleh seseorang untuk kemudian digunakan atau ditujukan untuk memberikan informasi atau mendokumentasikan sesuatu atau mengekspresikan ide atau gagasan yang ada ide atau gagasan seorang penulis. Nah, karya tulis dapat kita bedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu karya tulis ilmiah dan karya tulis non ilmiah atau fiksi. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun dengan metode yang sistematis dan logis yang berdasarkan fakta atau fakta dan data, atau bisa dikatakan ada unsur empirisme di dalamnya. Kemudian karya tulis non ilmiah adalah sebaliknya. Biasanya karya tulis non ilmiah adalah karya tulis yang bersifat fiksi dan tidak disusun secara sistematis seperti apa yang ada dalam karya tulis ilmiah. Nah, karakteristik karya tulis ilmiah itu biasanya objektif, sistematis, dan didukung oleh bukti-bukti empiris dan berdasarkan referensi-referensi ilmiah. Contoh karya tulis ilmiah yang biasa kita gunakan atau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu misalnya makalah yang kita gunakan presentasi, kemudian ada skripsi karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa jenjang S1, kemudian ada tesis yang dihasilkan oleh mahasiswa jenjang S2, ataupun karya tulis yang dihasilkan oleh mahasiswa jenjang S3 atau disertasi. Nah, itu adalah contoh-contoh karya tulis ilmiah yang akan kita pelajari atau akan kita pahami selama masa pendidikan kita di perguruan tinggi. Adapun contoh-contoh dari karya tulis non ilmiah seperti novel yang biasanya berisi cerita panjang yang disusun dari 40.000 kata, kemudian mengembangkan karakter dan plotnya masing-masing, atau cerpen, cerita pendek yang biasanya terdiri dari 10.000 suku kata dan bisa kita baca dalam sekali duduk. Kemudian ada puisi, naskah drama, ada juga karya tulis jurnalistik yang biasanya seperti berita, ada karya tulis populer seperti blog dan esai. Nah, perbedaan utama antar jenis karya tulis ilmiah dan karya tulis non ilmiah adalah terletak pada sifatnya. Karya tulis ilmiah bersifat objektif, metodologis, dan faktual, sedangkan karya tulis non ilmiah biasanya bersifat subjektif, kreatif, dan bersifat personal. Nah, jika dilihat dari sisi strukturnya, karya tulis ilmiah lebih sistematis, sedangkan karya tulis non ilmiah itu biasanya strukturnya biasanya bersifat fleksibel. Adapun tujuan utama dari kedua karya tulis ini, jika karya tulis ilmiah biasanya ditujukan untuk mengembangkan atau memunculkan ilmu pengetahuan yang baru, sedangkan karya tulis non ilmiah biasanya ditujukan untuk mengekspresikan ide atau mengekspresikan kondisi pribadi. Nah, adapun tips yang bisa kita lakukan ketika ingin membuat karya tulis adalah yang pertama, dengan menentukan topik,
kemudian memilih topik dan menentukan tujuan, serta mencari referensi-referensi karya tulis yang telah ada sebelumnya. Kemudian kita bisa berada di tahap pengembangan, di mana kita mulai dari menulis draft atau kerangka, kemudian mengembangkan ide-ide karya tulis setelah itu, dan kita bisa lakukan penyelesaian, editing, dan penyuntingan. Biasanya tantangan seseorang dalam menulis suatu karya tulis adalah kesulitan menuangkan ide atau kekurangan referensi. Nah, itulah teman-teman pentingnya kita memperbanyak membaca buku atau artikel agar supaya referensi-referensi yang lain dapat kita temukan untuk menjadi inspirasi saat kita ingin menulis suatu karya. Nah, itulah mengapa kita harus memperbanyak membaca referensi-referensi yang lain. Kemudian kita bisa berlatih untuk konsisten dan melatih diri kita untuk belajar menguasai kaidah-kaidah bahasa yang benar, kemudian selalu terbuka dengan informasi-informasi yang baru agar pemikiran atau pandangan kita bisa lebih luas, pengetahuan kita bisa lebih luas, sehingga kita bisa menghasilkan karya yang tentunya bisa menjadi inspirasi dan lebih baik dari karya-karya sebelumnya. Jadi teman-teman, karya tulis bukan hanya sekedar tulisan, akan tetapi karya tulis adalah media komunikasi yang menjadi jembatan dalam kita mengekspresikan ide atau gagasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Banyak dari kita yang kemudian mendapatkan inspirasi atau motivasi hidup dengan membaca buku misalnya, atau dengan membaca artikel-artikel yang memotivasi. Nah, itulah sebenarnya tujuan kita mempelajari dan memahami karya tulis agar supaya kita bisa menjadi inspirasi bagi diri kita sendiri, mengasah kemampuan kita, dan bisa menginspirasi orang lain juga. Nah, mengapa kemudian banyak di antara orang-orang yang cerdas itu kebanyakan dari mereka menulis buku atau menghabiskan waktu mereka untuk kemudian menulis karya atau menghasilkan suatu catatan yang kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain, adalah karena ilmu yang kita dapat selama ini itu tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa jika tidak bermanfaat bagi orang lain. Itulah percuma jika kita menguasai banyak pengetahuan dalam banyak bidang, akan tetapi ilmu yang kita pelajari selama ini tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi keluarga kita, dan lebih besar lagi bagi umat atau bagi negara ini, bagi negeri ini. Itulah mengapa hal ini penting untuk kita pelajari agar kita bisa menjadi seseorang yang bermanfaat. Apa yang kita bahas sebelumnya pada video-video sebelumnya, di mana ada banyak karakteristik atau sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang mahasiswa, atau lebih umumnya yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, itu adalah implementasi sebenarnya ketika kita menjadi seseorang yang di kemudian hari bisa menginspirasi orang lain. Coba kita lihat banyak dari orang-orang pintar atau orang-orang cerdas itu kemudian melanjutkan hidupnya dengan menulis buku, menghasilkan karya-karya yang dapat menginspirasi orang lain. Itu adalah tujuan kita belajar selama ini. Nah, mungkin itu saja apa yang saya pahami dari pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di tugas video selanjutnya.